Oke, tidak mudah untuk mengelola koperasi nelayan. Saya sudah menyaksikan bagaimana sejumlah koperasi di Pulau Jawa, baik di pantai selatan maupun di pantai utara Jawa, beberapa koperasi kesulitan untuk mengelola keuangan mereka, termasuk misalnya memastikan bahwa ada pengembalian untuk piutang atau pinjaman anggota kepada koperasi untuk misalnya kebutuhan operasional harian dan seterusnya. Tapi saya mendapat informasi bahwa koperasi nelayan Berkah Tompo Galesong itu telah berhasil menunjukkan kinerja sangat positif terkait apa yang menjadi tanggung jawabnya setelah menerima dana pinjaman ya, 700 juta dari Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui skema LKMUP. Jadi menurut Amrul Detompo, Ketua Koperasi, sejauh ini kurang lebih 20 bulan atau 2 tahun lebih telah menunjukkan komitmennya untuk mengembalikan dana pemerintah melalui pengembalian bulanan setelah menggunakan dana tersebut untuk pengadaan 20 unit perahu nelayan, dan koperasinya berhasil mengembalikan secara lancar itu kurang lebih 20 juta per bulan, dan itu menjadi catatan positif bagi pemerintah, bagi KKP, bahwa masih bisa koperasi-koperasi kita untuk memberikan kontribusi nyata atau menjadi lembaga perekonomian nelayan yang bisa diandalkan dan bisa dipercaya untuk mengelola dana seperti LKMUKP, skema LPMUKP KKP itu. Teman-teman sekalian, saya sedang berada di Desa Tamalate, di mana ada koperasi namanya Koperasi Berkah Tompo Galesong yang menurut KKP salah satu koperasi terbaik di Sulawesi Selatan dan bisa menjadi contoh bahwa bagaimanapun nelayan kita perlu organisasi yang sehat, yang kondusif untuk bisa berkreasi atau melanggengkan kehidupan ekonominya atau pencarian livelihoodnya begitu dengan bermitra dengan pemerintah. Salam dari Desa Tamalate, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar. Baik, sudah saya. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Kamarudin Aziz dari Pelakita.id. Sebagaimana biasanya selalu mengasihkan kalau bertemu dengan pelaku usaha perikanan. Dan saya beruntung karena sore ini saya bertemu dengan Detompo nih. Nah, lengkapnya Amrul Detompo. Salam bro. Amrul Detompo. Saya dapat informasi kalau beliau saat ini mengelola atau mengelola koperasi nelayan di Desa Tamalate, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar. Nah, yang menarik ini pemirsa sekalian, penonton sekalian, betul ke itu Pak Detompo kalau kita juga mendapat penghargaan dari pemerintah sebagai koperasi yang yang efektif dalam mengelola sumber daya anggota dan nelayan. Iya, betul. Penghargaan dari mana yang terbaru? Kemarin kita sudah tahun lalu 2 tahun yang lalu sudah kita dapat penghargaan dari LPMUKP KKP berarti kementerian. Oke. Sebagai modal usaha dan modal untuk para nelayan. Oke. Jadi LPMUKP Kementerian Kelautan dan Perikanan telah memberikan penghargaan dengan memberikan dana pinjaman sebesar 700 juta. 700 juta, wow. Oke. Nah, tentu teman-teman pasti akan sangat ingin tahu apa alasannya mengapa koperasi ini disebut layak dapat 700 juta. Bisa ceritakan ini koperasi kapan berdiri, usahanya apa saja, dan siapa-siapa yang masuk di dalam? Pendirian koperasi Berkah Tompo Galesong ini sudah berdiri. Apa namanya? Koperasi Berkah Tompo Galesong. Koperasi Berkah Tompo Galesong. Tompo ada yang dapat dimasuk nama tadi nggak masuk? Tidak, lain. Nama baik itu katanya orang Makassar itu. Itu Tompo itu di atas. Mengemuka. Ya, Berkah Tompo Galesong. Oke, Koperasi Berkah Tompo Galesong di Desa Tamalate. Oke. Diberi penghargaan atau dikasih itu karena dilihat dari pengelolaan kami kepada nelayan, nelayan kecil maupun nelayan yang ini yang skala menengah ke atas begitu boleh ya. Atas ya, alhamdulillah dari perjalanan kami untuk mengelola nelayan sudah hampir 17
tahun. 17 tahun, oh pengalaman tak ya? Oke, oke. Sehingga kita membangun koperasi bersama nelayan selama 4 tahun ini, dan alhamdulillah sudah terima kasih karena PUKP sudah mempercayai untuk mengkasih memberikan kami kepercayaan untuk mengelola dana sebesar 700 juta. Iya, tapi ini kan tidak mudah ya, Tompo. Ini yang saya tahu bahwa saya kebetulan lama juga di KKP karena saya beberapa kali berkunjung ke beberapa koperasi. Kan koperasi disebut juga sekarang sudah banyak yang mati suri atau kalaupun ada namanya palingan di pelan namanya. Di koperasi ini apa yang bisa diandalkan? Makanya itu saya dapat belajar dari koperasi-koperasi yang mati suri. Maka itu bagaimana saya bisa menghidupkan koperasi ini atas nama Takalar, dari perikanan Takalar yang baik. Oke, berarti ada dari sentuhan dari pemerintah Kabupaten Takalar juga ya, tentang dari dinas. Dari dinas koperasi juga mendukung. Kapan mulai diputuskan bahwa namanya Berkah Tompo Galesung dan siapa-siapa di dalamnya? Berapa orang? Awalnya ada pertama-tama ini menunjukkan ada Nurlinda Dentaco, Ibu Nurlinda Taco, sama suaminya sekretaris Togus Bair, sama Bendahara Afriani, dan ada lagi satu penyuluh namanya Pak Hasim Dentanga. Hasim Dentanga. Oke, jadi itu warga dari Takalar. Ada desa Tamalate, ada desa Tamalate, ada Kelurahan Jamarang, dan ada dari ya nelayan dari sekitar Tamalate ya, atau yang ikut memfasilitasi? Yang ikut memfasilitasi itu bukan hanya dari desa Tamalate, ada desa lain juga, seperti desa Sampulungan, ada juga dari pulau-pulau. Jadi anggota sekarang itu dari pulau-pulau? Ada juga anggota. Jumlah anggota berapa dan saat ini sudah berapa dana tersimpan? Simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela? Ada informasi? Simpanan pokok dan simpanan wajib dan sukarela sudah ada, Pak. Karena kami mengelola nelayan sudah lebih 10 tahun. Terus bagaimana caranya untuk mendapatkan bantuan segala itulah, bantuan apa bantuan mesin, bantuan apa. Terus kita diajak berkooperasi untuk saudara Ibu Nurlinda Taco sebenarnya. Di fasilitasi awal-awalnya itu Ibu Linda juga ada ya? Ibu Linda memang memfasilitasi awalnya. Jadi Ibu Nurlinda Taco ini sebagai katakanlah fasilitator untuk bagaimana pendirian koperasi. Sehingga ada 24 orang yang tertarik untuk berkoperasi. Kemudian berdiri pada bulan Agustus 2018 dengan modal terkumpul waktu itu 24 kan dikali ya? Dikali ya. Simpanan wajibnya nih? Simpanan wajib 15.000 kan? 150.000. Simpanan pokok 150.000. Simpanan wajib 50. Oke. Nah, awal-awalnya kan kita juga punya pengalaman berbisnis perikanan nih. Jadi kita diminta sebagai apa waktu itu? Fungsi tak? Saya diminta sebagai ketua koperasi ya, Berkah Tompo. Dan sekretarisnya siapa? Togo Subair. Bendahara Afriani. Masih ada di semua ini? Masih ada. Masih aktif ya. Kemarin kita dari Kendari juga. Iya. Saya dengar itu. Iya. Ini seratusan anggota di? Iya, Pak. Oke. Terus kalau anggota koperasi meminjam uang di koperasi, mereka umumnya menggunakannya untuk apa? Ada bermacam-macam juga menggunakan, ada untuk jualan. Kalau misalnya 1 juta 2 juta untuk jualan istri-istrinya kan begitu. Kalau untuk peralatan mesin dia mau beli atau segala macam, kita sendiri yang siapkan. Jadi mereka ya begitu. Mereka tinggal mencicil ya atau apa istilahnya? Tinggal mencicil. Ketentuannya ini kalau ada pinjam berapa persen? Apa ada bunganya kah atau apakah? Tidak, Pak. Selama ini yang kita lakukan hanya harga saja, Pak. Harga saja. Ya, harga berapa dicantumkan harga di toko. Seperti mesin 5 juta. Nah, karena ada sudah keuntungan di situ,
Maka nelayan itu kalau ada rezekinya banyak dia langsung bayar. Dia tidak menentu bahwa dia membayar sekian bulan. Sekian ini. Oh, tidak fix ya, tidak. Fix. Oke, untuk bahwa ada koperasi kan ada juga stafnya, ada juga kebutuhan kantor, apa semua itu dari mana? Siapa yang tutupi itu? Koperasi, Pak. Berarti ada gaji juga untuk. Gaji. Oh, oke. Ya, Ini sudah ada rencana pengembangan koperasi kira-kira dengan modal 700 juta kemarin itu, apa yang sudah dilakukan, apa yang mau dilakukan lagi? Yang 700 juta itu sudah dilakukan untuk membuat perahu biber. Oke. Sama penambahan alat-alat tangkap yang sesuai yang diminta permintaan pada anggota. Karena apa namanya, kalau simpanan wajib dan simpanan pokok itu tidak memungkinkan untuk bisa mencukupi yang disediakan Kebutuhannya ya. Nelayan. Ada berapa perahu yang dibelikan untuk dana tadi itu yang 700 juta berapa? Ada 20 perahu. Wow, 20 perahu itu kalau sudah satu unit kena berapa tuh? Satu unit itu kena 20 juta sampai 30 juta berarti ya. Tergantung yang besarnya. Iya. Kalau yang lainnya dipakai juga untuk simpan pinjam? Enggak, Pak. Jadi habis untuk perahu saja itu 700 juta? Kalau untuk simpan pinjamnya kami tidak menjalankan simpan pinjam. Oh, tidak? Oh, oke. Hanya pinjaman anggota saja. Iya. Kalau simpanan pinjam, umumnya simpanan pinjam awalnya sih banyak yang mau. Tapi kami tidak sesuai anunya perkara bahwa simpan pinjam itu. Iya, banyak yang enggak. Ya. Kami juga kalau simpan pinjam pusing. Sudah dijanji sama pemerintah, KKPK atau dari kementerian untuk ini kira-kira ke depan bisa seperti apa dengan? Ya, alhamdulillah kita dapat kabar baik dari LPOKP sesuai permodalan tambahan ini sudah dijanjikan ini. Untuk bantuan berikutnya atau bantuan berikutnya. nanti itu yang 700 juta dikembalikan atau bagaimana? Dikembalikan Pak dengan bunga 3% per tahun. 3% per tahun. Oke. Alhamdulillah sudah berjalan 25 bulan. 25 bulan dan itu lancar saja. Dibayar per bulan atau? Dibayar per bulan. Oh, berapa itu per bulan? Per bulannya 21 juta, Oh. 100 lebih lah begitu. Oh, begitu. Dan itu memang pengembalian dari anggota kelompok tadi tahun 20. Anggota kelompok dan kami juga semua para pengurus untuk mengembalikan. Wow, luar biasa. Cukup. Makasih banyak.